Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Timnas Indonesia berhasil menang saat melawan Bahrain dengan skor akhir 1-0. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung. Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah ada rekan Bernardin Mario. Bernardin, seperti apa situasi di Stadion GBK saat ini? Reza, situasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah laga Indonesia melawan Bahrain dengan kemenangan Indonesia 1-0. Ini euforia masih begitu terasa. Saya jamin seluruh pemain timnas, staf kepelatihan, bahkan supporter ini pulang full senyum, Reza. Karena malam ini Indonesia dapat memastikan 3 poin penuh dan peluang Indonesia untuk bisa tampil ke Piala Dunia 2026. Baik itu lolos secara langsung maupun melalui babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti masih terbuka lebar. Saat ini karena kemenangan Indonesia atas Bahrain 1-0 membuat Indonesia kini mengoleksi 9 poin, Reza. Saat ini posisinya makin kokoh di posisi keempat, berada di bawah Arab Saudi yang tadi juga melawan Jepang berhasil menang imbang 0-0 sehingga koleksi poin Arab menjadi 10 poin. Sehingga saat ini Indonesia masih terus menempel ketat Arab Saudi. Kita doakan semoga di laga Cina besok Indonesia juga mampu menampilkan permainan terbaik, apalagi Indonesia akan kembali berjuang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta di hadapan para supporter. Hari ini ada 70.000 supporter, Reza, yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Warna merah menghiasi setiap sudut tribun supporter. Dan juga tadi La Grande, supporter timnas Indonesia ini sudah melakukan koreo, salah satu koreo yang tadi cukup luar biasa, menggambarkan lambang Garuda dan show our dignity. Tadi dalam tulisan koreo tersebut, Reza, dalam spanduk yang dibentangkan oleh La Grande. Dan Reza, dalam pertandingan tadi ini 11 pemain, khususnya yang tadi mulai babak pertama ini tampil sangat semangat. Perjuangan begitu terasa dari 11 pemain pertama timnas Indonesia di 45 menit pertama. Dan banyak sekali kesempatan kita menguasai jalannya pertandingan sampai akhirnya tadi Marcelino Ferdinand berhasil mengirimkan umpan yang sangat baik kepada Ole Romeni sehingga membuat skor menjadi 1-0, Reza. Dan tadi gol tersebut disambut begitu meriah oleh para supporter yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan mungkin sampai saat ini masih belum mau untuk turun pulang lebih cepat meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno karena masih ada parade para pemain timnas Indonesia yang malam ini berjuang, maksud kami, Reza. Dan kalau tadi berbicara bagaimana jalannya pertandingan juga, Reza, ini di babak kedua Indonesia setelah unggul 1-0 tidak mengendorkan permainannya. Terus menguasai jalannya pertandingan, beberapa peluang juga tercipta, bahkan Indonesia sebetulnya bisa saja nih, Reza, menang 3-0. Namun sayang Marcelino Ferdinand tadi tidak mampu memanfaatkan kesempatan di depan gawang Bahrain. Begitu juga Eliano Reinders yang tadi menggantikan Ragnar Orotmangun juga tidak mampu mencetak gol setelah mendapat umpan yang begitu manis dari Ricky Kambuaya di depan gawang Bahrain. Tapi tidak masalah, Reza, karena yang penting menang, dapat 3 poin, membuat Indonesia kokoh di posisi 4 klasemen grup C laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, ini kita tunjukkan nih ekspresi para supporter yang hari ini full senyum. Nah, ini Pak, boleh minta waktu sebentar, Ibu semua. Reza, ini juru kamera kami Bang Syadam. Ini ada supporter yang tadi lewat di depan kamera kami, lalu seperti yang saya bilang, pulang full senyum. Hidup Indonesia! Indonesia! Ini dengan Piala Dunia. Oke. Ini dengan Ibu siapa? Yohana. Ibu Yohana. Mengatur nenggolan. ADMS. Nah, tadi gimana Pak menyaksikan pertandingan Indonesia Bahrain? Permainan timnas gimana? Keren Luar biasa, banget, keren. Luar biasa. Mengetek terus. Memang mesti begitu tuh. Iya. Permainannya baru, good. Baru ya. Patrick Kluivert, yes. Berarti semakin yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Bisa lolos ke Piala Dunia. Yakin. Nah, Indonesia menang. ini mungkin akan ditonton oleh tim teman-teman di PSSI, mungkin staf kepelatihan yang udah mulai buka HP, buka TV. Ada pesan buat besok kan kita akan laga lanjutannya lawan Cina nih. Harapannya seperti apa, Pak? Untuk laga lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga nih. Keep up the good work. Keep up the good work. Pertama, supporter Indonesia harus siap untuk mendukung dan mendoakan tim Indonesia, serta ofisialnya harus tetap fokus dalam latihan. Terus semangat, sabar,
susun serangan dengan bagus. Oke, terakhir sebelum pulang, ketika saya trik Indonesia, ikutin Indonesia juga ya. Indonesia! 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 Oke, terima kasih, selamat pulang. Full senyum kita ya semua. Oke, makasih Pak. Nah, itu tadi Reza, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini semua supporter pasti full senyum pulang. Karena kemenangan ini sudah sangat dinanti-nanti, apalagi kemarin kalah dari Australia itu membuat kita sempat lemas. Banyak komentar-komentar negatif yang dilayangkan supporter yang kecewa. Memang menjadi sebuah hal yang wajar saja sebagai pecinta sepak bola tanah air ketika timnya kalah, punya kesempatan bisa lolos ke Piala Dunia. Namun sayang kemarin lawan Australia harus kalah, apalagi di pertandingan itu masih terus nih lewat orang terus berkomentar yang positif, masih full senyum, sumringah di wajahnya Reza. Ini menandakan bahwa sebetulnya Indonesia dengan strategi apapun, dibawa ke pelatihan apapun, selama kompak, perjuangan tiada henti dilakukan terus-menerus, juga dukungan dari supporter tentu akan membawa prestasi yang baik juga untuk para pemain timnas dan juga tim kepelatihan. Dan ini sudah mulai berangsur-angsur turun Reza dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tampaknya para pemain sudah selesai melakukan parade keliling ke seluruh Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengucapkan rasa terima kasih. Karena tadi selama 90 menit Reza, dukungan, chance itu tidak berhenti diberikan para supporter kepada para pemain. Bahkan sudah ada satu chance baru lagi nih Reza untuk penyerang kita yang kemarin saat debut melawan Australia sudah mencetak gol pertamanya. Dan hari ini kembali mencetak gol oleh Romeni. Kalau kita ingat chance di Piala Dunia sekitar tahun 98 oleh mungkin ini kembali terulang tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengingat nama Romeni ini juga depannya oleh Reza. Jadi ya seperti itu tadi, euforia di dalam, bahkan saya sebagai seorang jurnalis juga kadang tidak bisa menahan gitu. Seharusnya bisa berimbang, tapi karena dukungan dan juga semangat para supporter dan kami duduk bersama di satu tribun, ini membuat kami juga ikut berteriak apabila timnas Indonesia punya peluang, bahkan tadi mencetak gol. Ini kita terus berteriak, heboh, dan sampai akhirnya turun dari Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan keadaan gembira. Dan kemenangan 1-0 ini menjadi sangat berarti untuk masyarakat Indonesia sih, karena 3 poin. Karena timnas Indonesia besok melawan Cina tentu diharapkan bisa tampil sama, karena melawan Cina pun sebenarnya Indonesia punya peluang menang. Unggul ball possession selama melawan Cina, Reza, harusnya kemarin Indonesia bisa saja memenangkan pertandingan tersebut. Namun sayang ada kurang baik ya komunikasi di lapangan, kemudian ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain membuat Indonesia akhirnya harus kalah dari Cina. Jadi semoga saat nanti bertemu dengan Cina dalam laga lanjutan selanjutnya yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti, kita harapkan timnas Indonesia dapat mempertahankan tren positif ini, meraih 3 poin tambahan sehingga kita bisa mengoleksi 13 poin. Ini saya langsung tanya nih, Mas. Ini saya belum tanya sama supporter yang hari ini pakai baju putih. Gimana tadi nonton timnas Indonesia tampil melawan Bahrain? Seru sih, mantap sih. Seru. Mas ya, gimana? Mantap sih, Indonesia defense-nya bagus. Defense-nya bagus. Iya. Ole mantap, ole. Tadi kan ada 2 kesempatan, harusnya kita bisa 3-0. Nah, itu gimana tadi menyikapinya? Gak apa-apa sih, gak apa. Yang penting Yang penting menang, hasilnya yang penting. Tapi tadi permainannya sudah sangat memuaskan ya buat yang jauh-jauh. Puas sih, puas. Mungkin ini belum ditonton sama pemain timnas, tapi kan besok kita akan lawan Cina lagi ya. Iya. Ada mungkin pesan buat pemain timnas supaya bisa dapat 3 poin lagi? Solid. Kerja keras lah, lebih kerja keras lah. Lebih kerja keras lagi. Iya. Kalau Mas ya? Mungkin defense-nya udah bagus sih. Jadi dipertahani aja. Dipertahankan terus. Oke, terima kasih semuanya udah mendukung Indonesia 90 menit tadi di laga lawan Bahrain. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Dan ini Reza, setiap kali lewat masih saja supporter beriakan 1-0, 3 poin. Piala Dunia 2026 karena ya memang kemenangan itu membuat timnas Indonesia peluangnya semakin terbuka untuk bisa tampil di Piala Dunia, khususnya melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi kita harapkan permainan yang sangat baik ini dapat terus terjaga sampai dengan pertandingan melawan China dan juga Jepang. Karena dengan komposisi pemain yang ada sekarang, melihat permainan tadi melawan Bahrain, rasa-rasanya Reza, bahkan ketika melawan Jepang pun mungkin kita bisa meraih 1 poin atau bahkan menang dalam pertandingan tandang ke Jepang besok hari. Kembali ke Anda ke studio, Reza.
Baik, terima kasih Bernardin Mario atas informasi Anda. Di sini sudah ada Anton Sanjoyo di studio kami. Bung Joy, apa kabar? Baik, baik Reza. Tentunya wajah kita juga tersenyum lebar ya Bung Joy. Melihat hasil ini hasil yang luar biasa. 3 poin pertama yang diraih oleh Patrick Kluivert sejak melatih timnas Indonesia. Catatan Anda? Karena mood Idul Fitri akan ditentukan pada pertandingan hari ini. Dan mood Idul Fitri ini ternyata mengembirakan. Luar biasa, menggembirakan ya. Apa yang berbeda dengan gaya bermain timnas ketika kita bandingkan dengan laga sebelumnya ya, ketika ditaklukkan 5-1? Yang pasti memang kondisinya berbeda jauh. Dalam arti memang kondisi fisik dan soliditas tim berbeda jauh. Dan catatan saya yang paling saya kasih huruf tebal itu ada 2 kepingan tim Indonesia yang hilang yang sudah ditemukan. Yang pertama adalah posisi nomor punggung 9, striker. Dalam hal ini diisi oleh Romeni yang pada debutnya juga dia mencetak gol. Kemudian pada posisi defensive midfielder pada diri Joy Pelupessy. Ini yang membuat perbedaan pada pertandingan melawan Australia dan melawan Bahrain pada malam hari ini. Dan yang saya agak terkejut sebetulnya, Patrick Kluivert menempatkan 4 pemain gelandang, 3 back dengan 3 center back, dan 2 penyerang dengan 1 penyerang tunggal di depan target man. Jadi strateginya 3-4-2-1 itu formasi yang sangat ofensif. Itu adalah formasi yang pertama kali dia terapkan ketika menghadapi Australia pada 15 menit pertama. Kenapa saat menghadapi Australia saat itu dinilai tidak cocok dan sebagainya? Bukan tidak cocok, Reza. Saya melihat bahwa ada 2 peluang bersih kan yang didapatkan pada 10 menit pertama itu, sundulannya Jai yang ditepis oleh kiper. Yang kedua adalah penaltinya Kevin Dix yang tidak jadi gol. Dan itu yang membuat sebetulnya permainan Indonesia berubah total. Saat mereka gagal sebetulnya mencetak gol dari titik penalti, kelihatan betul drop. Dan Australia yang tertekan pada 15 menit pertama langsung kemudian bisa bangkit dan bisa mencetak gol dari titik penalti. Itu yang membuat runtuh sebetulnya, runtuh strategi bermain pemain Indonesia pada saat melawan Australia. Karena hampir semua pemain maju menyerang sehingga kebobolan lagi 2 gol hanya dalam waktu beberapa menit. Dan itu yang meruntuhkan semua strategi sehingga Kluivert menarik 2 pemainnya menjadi di belakang ada 5. Nah sekarang dengan 3-4-2-1 ternyata efektif. Sampai menit ke-60 Bahrain hanya bisa mencetak 1 shot on target. Artinya strategi menyerang yang dominan kemudian dengan disiplin kembali untuk bertahan dan itu dikomandoi oleh Joy Pelupessy, rasanya memang itu yang menjadi kunci kemenangan kali ini. Meskipun ada catatan lain bahwa finishing touch, terutama di sepertiga akhir memang masih perlu dibenahi. Tadi ada 2 ya, peluang dari Marcelino dan Reinders yang harusnya jadi gol, tapi sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Seharusnya menang 3-0 tadi ya kita ya. 2-0 lah ya, itu peluangnya Reinders bersih betul itu ya. Sebenarnya tadi juga kalau Marcelino dia tap bola kepada oleh Romeni. Kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak masuk ya? lagi ya? Insya Allah. Ya. Ada evaluasi nggak Pak dari Bapak? Terima kasih, bagus. Saya kira lumayan kita, oke? Terima kasih. Beb, tolong Beb. Ayo ya, Akar. Makasih Akar. Aceng, ayo Aceng. Ini ada menteri lagi. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Prabowo yang sangat bahagia pastinya dan juga optimis Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik lagi ya, timnas bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di laga-laga selanjutnya. Tentunya kita juga optimis ya Bung Joy. Setelah kemenangan melawan Arab Saudi pada November tahun lalu, saya pernah katakan bahwa ini sebetulnya bukan cuma membuka peluang untuk lolos ke babak 4 besar,
ke babak 4, tapi juga sebetulnya peluang langsung lolos. Sayangnya kalah melawan Australia kan. Ya. Kalah melawan Australia itu menutup peluang Indonesia untuk lolos langsung. Tetapi kalau lolos ke putaran keempat masih sangat terbuka. Waktu itu ketika Kluivert pertama kali ditunjuk pada tanggal 6 Januari, saya katakan ujian Kluivert bukan pada pertandingan lawan Australia, tapi pada pertandingan melawan Bahrain. Karena kalaupun kalah melawan Australia, masih ada 2 pertandingan Indonesia di kandang, lawan Australia dan lawan Cina. Kalau 2 pertandingan itu poin penuh, posisi 4 pasti didapatkan. Iya. Jadi rasanya tidak perlu juga waktu kalah lawan Australia ini hari kiamat, tidak. Karena masih ada terbuka peluang, masih ada pertandingan melawan Cina di GBK tanggal 5 Juni dan pertandingan melawan Jepang di Osaka. Jepang, ya? Ya, di Osaka. Oke, tentunya harus ada evaluasi ya agar kita bisa tampil lebih baik lagi nanti Betul. di laga melawan China dan juga melawan Jepang. Kalau dari laga menghadapi Bahrain ini, kemenangan yang kita raih dari laga Bahrain ini, apakah ini memang komposisi yang terbaik yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih untuk bisa kembali diterapkan di laga-laga selanjutnya? Dengan masuknya Rizky Ridho berpartner dengan Jai, masuknya Joy Pelupesi sebagai gelandang bertahan, kemudian Ole Rumeni yang penampilannya stabil sejak pertandingan debutnya, rasanya ini memang sudah yang terbaik. Oke. Mungkin pada pergantian pemain bisa ada rotasi, tapi backbone-nya adalah yang starting 11 yang tadi. Jadi menurut saya meskipun tadi masih roller coaster ya, babak pertama dominan sekali, babak kedua memasuki menit ke-60 Bahrain mulai mencetak peluang, ada 1 shot on target, 2 shot off target. Jadi memang masih ada penurunan di level permainan. Baik, kita dengarkan informasi yang berikut ini. Tampaknya Menpora juga ingin memberikan keterangan terkait dengan hasil kemenangan atas Bahrain ini. Oke, siap? Udah? Apa nih majuan Pak Eri? Pak Dito maju, saya tambah kecil. Gede banget. Biar ada suaranya. Yuk, silakan. Ya, pastinya ini kita sangat bahagia. Ini beberapa hari sebelum Lebaran, hari kemenangan, kita bilang kemenangan. Dan ya, sesuai prediksi setelah kekalahan kemarin, saat ini formasi permainan sangat bagus, keren. Jadi ini semoga ini bisa konsisten. Ini masih lumayan panjang, kita masih ada di 5 Juni Cina dan 10 Juni Jepang. Jadi ini masih perjuangan. Semoga konsistensi yang kita harus jaga. Amin. Dari saya sekian. Pak, ayo Pak. Saya mengucapkan selamat Pak Ketum yang sangat luar biasa, yang terutama Presiden ya, sudah memotivasi, mau turun ke lapangan itu moral bagi kita semua, dan termasuk penonton. Terima kasih penonton juga. Bravo PSSI. Ya, kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa coba lagi. Kalau teman-teman media ingat waktu itu kita kalah sama Jepang, habis itu kita bisa menang lawan Saudi, karena kalau kita kalah sama Saudi tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai juga. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Presiden tadi sempatkan datang ke Fairmont Hotel, saya juga kaget. Pak Menpora tadi WA, Pak Presiden sudah menuju sana. Presiden tadi bagaimana memberikan semangat kepada pemain bahwa ayo ya, saya di sini bersama kalian. Apapun kita punya resiko sama-sama. Karena kita jangan jadi tentu bangsa yang saling mencibir, beliau bilang. Tapi kita harus satu menghadapi semua tantangan. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Menpora, Pak KSP juga hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada semua yang hadir di sini. Supporter luar biasa, ya, official, pemain luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Masih. Makasih ya. Makasih Bang.
Baik, itulah tadi pernyataan dari Menpora dan juga Ketua Umum PSSI yang tentunya sangat gembira menyambut hasil yang sangat positif ini. 3 poin kita dapatkan ya di kandang sendiri atas Bahrain. Kita tahu kan di laga sebelumnya itu kan seperti diakali oleh wasit asal Oman Seperti itu. dirampok ya. Seperti dirampok. Dan di sini kita bisa membalaskan hasil seri itu dengan meraih 3 poin, hasil yang luar biasa pastinya dan tentu harus konsisten ini ke depannya, Bung Joy. Itulah problem sekarang adalah bagaimana menjaga konsistensi. Karena dalam pertandingan tadi pun sebetulnya konsistensinya masih naik turun. Ya, 45 menit menggedor terus, menekan pertahanan Bahrain tapi kemudian bangkit setelah babak turun minum. Jadi Indonesia yang ganti tertekan, mereka pelan-pelan merambat, membuat beberapa peluang dan berbahaya, ada 2 atau 3 peluang berbahaya. Dan ini yang harus dievaluasi karena memang kelihatan betul ada penurunan dari sisi kondisi fisik ya. Saya kemungkinan melihatnya ini kan pemain-pemain yang besar di Eropa, lama bermain untuk di Eropa juga, jadi dengan kelembaban yang sangat tinggi di Jakarta mungkin pasti ada problem. Jadi tadi memang harus dilakukan penggantian yang full ya. Bahkan tadi juga ketika Ricky Kambuaya harus keluar, nggak ada yang bisa masuk lagi untuk mengganti. Jadi ini memang ada persoalan konsistensi yang harus dipertahankan oleh Kluivert dan kawan-kawan untuk menjaga asa tetap Indonesia bisa lolos ke paling tidak ke putaran keempat. Karena memang kalau secara matematik kan masih bisa kemungkinan menang lawan Cina, bisa menang lawan Jepang juga yang sudah tidak punya utang lagi karena mereka sudah lolos. Jadi secara matematik sangat mungkin untuk lolos ke putaran 4. Putaran keempat ya. Baik, kita akan bahas lagi terkait dengan hal itu nanti usai jeda ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. 1-0 cukup, 1-0. 3 poin. Baik pemirsa, Anda kembali lagi di Breaking News Metro TV. Tampak wajah-wajah yang sangat gembira dari para supporter setelah menyaksikan laga antara timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Bung Joy, tentunya ini patut dirayakan, tapi perjalanan masih panjang ya. Masih ada China, masih ada Jepang. Ya, tentu kita harus optimis bisa meraih poin penuh. Ya, minimal harus ada poin ya di laga menghadapi China dan juga Jepang. Tapi kalau dari skema, dari taktik, kemarin di Australia kita menggunakan skema 4 back ya, 4-3-3. Dan sekarang kita menggunakan skema 3 back begitu ya, Bung Joy. Artinya apakah memang dengan komposisi skuad saat ini memang skema 3 back itu adalah skema atau taktik yang terbaik untuk timnas? Sebetulnya skema 4-3-3 itu formasi ofensif yang aman dalam arti lebih balance. Dan kemarin pun sebetulnya kan efektif. Ya, kalau kita bicara 15 menit pertama kan itu efektif sekali gitu. Sekarang dengan 3-4-2-1 itu super ofensif sebetulnya. Cuma memang 2 wingback itu harus disiplin. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Kevin Dix dan Verdong yang berada di kanan dan kiri di sektor pertahanan sayap. Tadi tampil menurut saya di 45 menit pertama luar biasa, tapi memang pertahanan awal itu digalang oleh Pelupasi dengan sangat bagus, sehingga kemudian memang pertahanan Indonesia itu terproteksi sejak dari lini tengah. Ini yang membuat Bahrain betul-betul kesulitan. Yang saya bilang tadi sampai dengan menit 60 mereka hanya bisa mencetak 1 shot on target. Jadi memang di lini tengah yang kemarin pontang-panting, amburadul istilahnya, banyak sekali lubang ketika melawan Australia, semua sekarang sudah tertutupi dengan kehadiran Pelupesi dan kehadiran oleh Romeni di sektor target man di posisi nomor punggung 9 memberikan ancaman-ancaman yang luar biasa. Gol ketika melawan Australia kan gol yang sangat cantik. Tadi dia kerjasama dengan Marcelino Ferdinand, juga gol yang sangat cantik. Jadi memang sekali lagi kepingan itu sudah ditemukan. Tinggal konsistensi bagaimana supaya 90 menit itu determinasinya sama, jangan naik turun kayak tadi. Dan itu yang harus dijaga. Saya rasa ini tinggal butuh waktu saja.
tanggal 5 Juni masih lama untuk menghadapi Cina, dan direct kompetitor Indonesia masih tetap Bahrain, karena Bahrain akan menghadapi Arab Saudi di bulan Juni juga. Mereka masih punya peluang juga untuk lolos ke putaran keempat lewat posisi 4. Karena yang sekarang memperebutkan posisi 3-4 adalah Arab Saudi, Indonesia, dan Bahrain. Kita harus sisihkan Cina karena dia sudah sekarang paling bawah, agak sulit. Kecuali dia menang lawan Indonesia, muncul lagi peluangnya. Tapi sulitlah dengan dengan semangat yang seperti tadi. Kita lihat hampir semua pemain melakukan hal yang terbaik ya. Tadi menjaga pertahanan, menyerang sampai pada kram. Rasanya sih kalau itu dipertahankan semangatnya, Cina nggak akan bisa menang di sini, gitu loh. Arab Saudi main bagus ya, konsisten ya, cukup konsisten mereka ya. Ya, dan harusnya sih ya dengan penampilan seperti tadi kita bisa menang lebih dari 2 gol melawan Cina. Kalau konsisten seperti tadi, terutama dalam penyelesaian akhir juga ada improvement. Rasanya sih bisa menang. Ya lawan Jepang katakanlah juga kalah, kan tetap posisi 4 masih bisa dipegang. Ini yang menurut saya optimisme yang harus tetap dijaga. Jadi sebenarnya ini bukan permasalahan gizi ya, seperti yang disinggung oleh Kepala DGN. Bagaimana permasalahan gizi? 90% pemain adalah yang dibesarkan di Belanda. Gizinya pasti bagus gitu loh. Cuma persoalannya kan mereka bermain di mereka bermain di GBK yang sangat lembab. Sementara kan di Eropa kelembabannya sangat rendah, di sini sangat tinggi. Jadi itu memang persoalan. Tapi kalau mereka lebih lama lagi berkumpul, saya rasa persoalan-persoalan itu sudah bisa dihilangkan. Nanti melawan Cina semuanya sudah clear, sudah nggak ada masalah dengan itu. Oke, baik, kita langsung bergabung dengan rekan kami yang ada di salah satu titik nobar. Devi, silakan laporan Anda. Sedang masuk, Anda sedang live. Ya, selamat untuk timnas Indonesia yang berhasil. Ya, selamat untuk timnas Indonesia yang berhasil mendapatkan poin 1-0 pada malam hari ini. Dan memang situasinya saat ini meskipun tadi pertandingan sudah selesai dilakukan, tapi para supporternya ini masih ada untuk tadi bertemu dengan Coach Sinteyong dan juga Iwan Bule. Nah, untuk kemeriahan pada kemenangan hari ini atau malam hari ini, kita akan bertanya nih sama supporter yang dari tadi sudah menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Halo, dengan Mas siapa nih? Yoga. Rizky. Tadi melihat pertandingan Indonesia gimana nih? Keren banget. Asli, iya. Lumayan permainannya lebih cair sekarang ya. Kalau dibandingin dengan permainan yang kemarin nih, itu kan kita kalah ya. Nah, ini gimana? Ya lebih defense lebih bagus lah. Ya lebih solid. Iya. Lebih kompak daripada kemarin, yang kemarin sama Australia mungkin chemistry-nya kurang. Iya. Tapi ada catatan nggak sih untuk pertandingan malam hari ini? Mungkin untuk peluangnya lebih dimaksimalin lagi. Iya, supaya kalau defisit 2 gol kan kita lebih enak, nggak deg-degan kayak tadi, takut seri. Untuk penyerang mungkin lebih tenang di area kotak penalti lawan, biar bisa menciptakan peluang yang memaksimalkan peluang yang ada. Boleh dong yel-yelnya gimana nih untuk Indonesia? Yang mana nih? Bebas, yang seru aja. Iya. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Indonesia jaya. Jaya, jaya. Terima kasih. Ya, itu tadi memang antusias dari para supporter yang senang begitu ya, karena Indonesia ini berhasil mendapatkan 1-0 pada pertandingan malam hari ini. Dan memang kalau untuk situasinya masih ramai karena ada Sinteyong yang sudah hadir tadi membersamai kita untuk nonton bareng di kawasan Tanjung Duren ini. Nah, selain itu juga ada Iwan Bule, tadi juga sempat memberikan statementnya ataupun pernyataannya kalau permainan Indonesia malam hari ini sudah bagus dan juga meraih poin tentunya
tentunya di kualifikasi Piala Dunia U26 zona Asia. Tapi memang ada sejumlah catatan untuk evaluasi Indonesia agar lebih baik lagi untuk menghadapi Cina ke depannya. Nah, selain itu tadi Sintayong dan juga Iwan Bole begitu ya sempat berpelukan begitu, kemudian juga memberikan pesan ke Indonesia dan juga para pemainnya begitu untuk tetap semangat dan juga menjaga chemistry-nya, menjaga semangatnya untuk nanti pertandingan selanjutnya. Selain Cina, nanti juga akan ada pertandingan melawan Jepang untuk ke depannya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Devi atas laporan Anda. Bung Joy, tadi kita lihat juga ekspresi bahagia yang ditunjukkan oleh pelatih Sintayong ya. Coach ST yang ternyata masih ada di Indonesia menyaksikan dengan sangat gembira. Kita lihat bersama ini. Ini menarik ya karena memang Coach STY tampaknya masih punya kedekatan emosional dengan para pemain begitu ya, Bung Joy. Ya tentu saja karena tim ini kan dia yang bangun sebetulnya. 80-90% tim ini kan dia yang membangun. Jadi memang kalau dia berbahagia untuk timnas Indonesia, rasanya sih sangat-sangat masuk akal karena yang meletakkan dasar-dasar value di tim ini, kedisiplinan itu kan Sintayong, harus diakui itu. Dan permainan yang ofensif dengan pola 3-4-2-1 kan awalnya dia juga, Anda kalau ingat pertandingan pertama Indonesia di pra Piala Dunia ini ketika melawan di putaran 3 melawan Arab Saudi, formasinya 3-4-2-1 dan itu yang membuat Roberto Mancini geleng-geleng kepala, pemain-pemain Arab Saudi hampir seperti belajar main bola. Itu karena kejutan yang diberikan oleh Sintayong ketika pertandingan pertama. Saya sampai bilang waktu itu sama Pak Sumarji dalam sebuah wawancara, saya lupa di mana, tapi saya bilang, Pak, kalau Indonesia bermain seperti ini saya yakin lolos Piala Dunia, saya bilang waktu itu. Ketika Indonesia menahan Arab Saudi dan di Riyadh kan waktu itu pertandingan yang sangat berat karena saya sejak awal ketika Indonesia masuk di putaran ketiga ini, masuk di grup ini, saya bilang ini adalah grup yang paling berat karena semua tim yang ada di sini adalah di tim yang di potnya masing-masing adalah kelas 1, nomor 1 semua kan. Jepang, Arab Saudi, Australia kecuali Bahrain. Bahkan Cina pun di potnya nomor 1 kecuali Indonesia. Jadi ini grup yang sangat berat gitu loh, dan tiba-tiba Indonesia bisa menahan Arab Saudi di Riyadh dengan permainan yang sangat mengejutkan. Dan itu yang membangun adalah Sintayong, kita harus akui itu. Artinya ketika kita di laga sebelumnya dibantai Australia 5-1 begitu ya, ini memang belum klop begitu ya taktik yang diterapkan oleh tim pelatih dengan para pemain Indonesia, atau mungkin karena sebelumnya juga nggak ada friendly match? Begini, situasi kemarin di Sydney sangat-sangat tidak ideal. Siapapun yang ada di situ, pelatihnya siapapun tidak akan bisa mengubah kondisi. Karena apa? Mereka baru berkumpul benar-benar tanggal 18. Mereka harus bertanding pada tanggal 20. Jai Isdes tiba di Sydney pada tanggal 18 malam. Baru bergabung benar-benar latihan pada tanggal 19, berarti Isdes itu hanya sehari bergabung dengan tim. Dan Anda tahu pertandingan terakhir melawan Arab Saudi itu tanggal 19 November. Jadi ada sekitar 3 bulan tim ini tidak bisa berkumpul. Kemudian baru berkumpul pada tanggal 18. Siapapun pelatihnya pasti akan kesulitan. Walaupun tim ini sudah jadi, tapi 3 bulan nggak tanding, kan ada persoalan pasti. Sementara Australia yang tampil di luar negeri hanya 6 atau 7 orang. Mereka sudah 2 minggu lebih ada di Sydney. Jadi perbedaannya sangat-sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Bung Joy. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi.
Alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak? Masih Ya, ada lagi ya? insya Allah, ya. Ada evaluasi Oke. nggak Pak dari Bapak? Terima kasih, bagus. Saya kira lumayan kita. Oke, terima kasih. Ya, pastinya ini kita sangat bahagia. Ini beberapa hari sebelum Lebaran, hari kemenangan, kita diberikan kemenangan. Dan ya, sesuai prediksi setelah kekalahan kemarin, saat ini formasi permainan sangat bagus, keren. Jadi ini semoga ini bisa konsisten. Ini masih lumayan panjang, kita masih ada di 5 Juni Cina dan 10 Juni Jepang. Jadi ini masih perjuangan. Semoga konsistensi yang kita harus jaga. Amin. Dari saya sekian. Pak, ayo Pak. Saya mengucapkan selamat Pak Ketum yang sangat luar biasa, yang terutama Presiden ya, sudah memotivasi, mau turun ke lapangan itu moral bagi kita semua, dan termasuk penonton. Terima kasih penonton juga. Bravo PSSI. Ya, kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa coba lagi. Kalau teman-teman media ingat waktu itu kita kalah sama Jepang, habis itu kita bisa menang lawan Saudi, karena kalau kita kalah sama Saudi, tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai juga. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya. Kita buktikan setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Presiden tadi sempatkan datang ke Fairmont Hotel, saya juga kaget. Pak Menpora tadi WA, Pak Presiden sudah menuju sana. Presiden tadi bagaimana memberikan semangat kepada pemain bahwa ayo ya, saya di sini bersama kalian. Apapun kita punya resiko sama-sama. Karena kita jangan jadi tentu bangsa yang saling mencibir, beliau bilang. Tapi kita harus satu menghadapi semua tantangan. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Menpora, Pak KSP juga hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada semua yang hadir di sini. Supporter luar biasa, ya, official. Ya pemirsa, inilah suasana kemeriahan dari para supporter Indonesia yang menyambut dengan sangat gembira kemenangan Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0. Kita langsung bergabung dengan rekan Andro Meda Rizal. Andro, silakan laporan Anda. Ini Trans TV ya Pak?
Ya Reza dan juga pemirsa, baru saja kita mendapatkan kado istimewa terutama di akhir bulan Ramadan ini, mengingat karena Indonesia lawan Bahrain ini 1-0 menang. Kalau kita melihat bagaimana kebahagiaan dari para supporter yang ada, yang keluar untuk menuju dari Plaza Utara, kemudian dari tempat di sana. Ini salah satu kebahagiaan di sini. Kebahagiaan, selamat lebaran semua. Oke, selamat lebaran semuanya. Oke, 3 poin alhamdulillah kita bisa menang semua ya. Ya, oke, kita akan coba tanyakan juga Reza kepada salah satu supporter di sini. Halo, ini kan Bang siapa? Saya Andre Wahyudi. Bang Andre, dari mana Bang Andre? Saya dari Batam, Kepulauan Riau. Oke, dari Batam jauh-jauh ke sini, Bang. Melihat pertandingan hari ini, Bang, antara Indonesia lawan Bahrain selama 97, menurut Abang ini pertandingan seperti apa sih, Bang? Pertama-tama kita ucapkan syukur dulu karena kita mendapatkan 3 poin dan membuat persaingan untuk lolos ke ronde 4 itu lebih terbuka. Yang berikutnya itu strategi permainan Indonesia sangat menarik tadinya karena berbeda ya dengan pertandingan sebelumnya melawan Australia, karena kita memakai formasi seperti yang ditangani pelatih lama. Jadi itu cukup bagus untuk pertahanannya, karena kalau dilihat dari pertandingan lawan Australia kita main terbuka, akhirnya kita jadi kebobolan, betul. Bang, kalau melihat dari pertandingan di hari ini seberapa yakin gitu supporter dan juga teman-teman Abang nih, apalagi saat ini Abang juga membawa Piala Dunianya, udah sangat yakin Bang untuk Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia di 2026? Ya, ini berkat keyakinan saya, ini piala ini memang saya sengaja bawa dari Batam karena saya optimis Indonesia masih bisa bersaing, masih ada harapan. Karena apalagi ada 2 pertandingan lagi ya. Melawan China, kemudian juga Jepang. Ya, melawan China sama melawan Jepang. Jadi harapannya untuk melawan China kita dapat 3 poin lagi, dan lawan Jepang kalau bisa dapat 1 poin kenapa tidak. Jadi agar kita bisa mengunci atau bersaing di posisi runner up dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Ini mimpi kita semua. Ini impian kita semua. Ya, Bang, kalau tadi lihat gitu Bang ya, permainan Indonesia di bawah Peter Kluivert sendiri, apa mungkin yang bisa menjadi semangat utama dari para supporter untuk terus mendukung Indonesia, cuma apakah dari pemainannya atau bagaimana? Ya, pertama dari para permainannya, terus yang kedua dari antusias supporter yang hadir. Hampir semuanya supporter Indonesia, karena seperti yang kita tahu ya, supporter Bahrain diberikan tiket 3.000 tapi tidak ada yang beli satupun. Ya, itu sangat luar biasa juga, bahwasanya kita itu semua Indonesia di dalam dari hampir 70.000 penonton. Oke, siap. Terima kasih Bang, semoga impian kita semua untuk Indonesia bisa masuk Piala Dunia ini semakin terrealisasi. Ya. Terima kasih Bang. Siap. Oke. Ya. Nah, Reza dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu bentuk kebahagiaan juga dari ribuan supporter yang saat ini kembali ke rumah masing-masing, karena memang saat ini Indonesia sendiri mendapatkan 3 poin dari pertandingan Indonesia lawan Bahrain dari sepakan Ole. Demikian kami kembalikan terlebih dahulu kepada Anda di studio. Reza. Baik Andro, terima kasih atas laporan Anda. Bung Joy, kalau kita bicara soal penampilan timnas Indonesia tadi menghadapi Bahrain, ini tampaknya 3 back kita ya, ada Hopner, J.Izes, Rido, ini sudah sangat klop begitu. Dan kalau bisa tidak usah dirotasi lagi lah Bung Joy, bagaimana melihat ini? Ya terutama kalau buat saya duet Rizky Ridho dan J.Izes ya. Kalau kita ingat J.Izes itu pada debutnya saja dia sudah menjadi man of the match, dia sudah menjadi leader. Jadi memang karakter yang dibutuhkan oleh tim seperti Indonesia adalah pemimpin yang kuat di lini belakang. Kedatangan Martin Pas makin memperkuat sebetulnya. Cuma memang pada beberapa pertandingan dia membuat blunder. Kemarin kebobolan 5 gol, saya pikir dia akan drop sekali mentalnya. Ternyata masih dipasang dan dia memperlihatkan ketangguhan mentalnya untuk tetap bisa bermain baik ya untuk pertandingan yang sangat krusial, karena kalau pertandingan tadi tidak dimenangi oleh Indonesia praktis tertutup peluang untuk bahkan untuk melaju ke putaran keempat. Jadi trio di belakang saya kira itu udah yang terbaik. Kalau mau pasang 3 back dengan 2 gelandang sayap yang naik turun, bisa dibilang juga back sayap sebetulnya, Kevin Dix di kanan, Verdong di kiri, rasanya itu memang sudah formasi yang terbaik. Tapi memang 3 back di belakang itu adalah 3 yang terbaik yang sekarang Indonesia punya. Dengan formasi 3-4-2-1 itu sebetulnya juga bukan formasi yang ekstrim. Itu formasi yang juga banyak dipakai sekarang. Bahkan Sintayong kan beberapa kali juga pakai.
Sintayong hanya pakai 5 ketika menghadapi tim yang rata-rata dianggap lebih kuat. Tapi formasi 5-4-1 itu bisa langsung berubah menjadi 3-4-2-1, nggak ada masalah gitu. Dan itu biasa diterapkan juga di tim-tim Eropa, di klub-klub elit Eropa juga sering diterapkan. Jadi kalau soal formasi rasanya sih sudah mulai nih kelihatan backbone-nya, karena memang kalau 3-4-2-1 atau 5-4-1 itu kan memang dibangun sejak era Sintayong. Dengan materi pemain yang ada sekarang, dengan penambahan-penambahan yang menurut saya tadi sekali lagi itu adalah keping yang hilang oleh Romeni sebagai striker, target man, yang selama ini kita bukannya tidak punya, ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, tapi mereka tidak pernah perform. Sehingga kemudian yang dipasang sebagai pemain nomor punggung 9 adalah kalau nggak Rafael Struijk, Orat Mangun bergantian dengan Marcelino Ferdinand. Mereka bukan striker murni, sehingga memang masih ada kesulitan bagi Indonesia beberapa waktu yang lalu untuk mencetak gol. Tapi sekarang oleh Romeni 2 pertandingan 2 gol. Artinya sebenarnya 1 pertandingan 1 gol itu udah sangat bagus untuk pemain yang melakukan debut baru pada 5 hari yang lalu gitu loh. Dan laga selanjutnya kita akan menghadapi China ya. Ini mungkin kurang dari 3 bulan begitu ya, 5 Juni. Betul. Bung Joy, artinya apa yang perlu dipersiapkan oleh tim pelatih? Ini dia sebetulnya problemnya kan sama seperti ketika Patrick Kluivert ditunjuk pada 6 Januari, masih ada 2 bulan sampai tanggal 20 kemarin, 2,5 bulan, dan itu memang tidak terlalu efektif ketika berkumpul hanya 2 hari. Dalam dugaan saya kemarin itu, Kluivert, Lansat, Pastor bertemu dengan pemain-pemain yang tampil di Liga Belanda. Tapi kan bertemu dengan satu pemain, dialog dan macam-macam, tidak menyelesaikan soliditas tim. Ya kan, yang lain baru berkumpul di Jakarta, mereka tidak berkumpul. Yang bisa ketemu di Jakarta mereka temui, tapi yang tampil di Eropa, tampil di negara lain tidak pernah bisa ditemui oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Baru ketemu di Sydney tanggal 19. Jadi ini juga akan terulang mungkin ya, baru akan ketemu di Jakarta menjelang pada tanggal 5 Juni kan, gitu loh. Jadi ini saya rasa mereka sudah harus punya solusi, melihat situasinya akan sama dengan yang kemarin. Pertandingan terakhir sebelum melawan Australia kan tanggal 19 November melawan Arab Saudi. Jadi ini pertandingan terakhir Indonesia sekarang melawan Bahrain. Akan ketemu Cina 3 bulan mendatang, atau nggak kurang dari 2 bulan lah, paling tidak 2 bulan mendatang. Jadi ini solusinya apa? Saya kira mereka sudah merumuskan apa yang akan mereka lakukan. Paling tidak, kalaupun ketemunya hanya 3 hari, apa yang mereka lakukan supaya chemistry-nya langsung terbuat. Dan ini yang kemarin kan lawan Australia sebetulnya itu persoalannya. Ditambah jet lag dan macam-macam. Ya rasanya sih memang harusnya nanti melawan Cina sudah tidak ada lagi persoalan ini, karena sudah ada pengalaman dari 6 Januari sampai 20 Maret itu ada 2,5 bulan yang dalam tanda kutip memang siapapun tidak akan mungkin membuat itu lebih efektif kecuali pada pertemuan bersama yang lebih lama, dan ini harusnya terjadi ketika nanti pertandingan melawan Cina. Apalagi dari laga menghadapi Bahrain ini, tim pelatih juga sepertinya sudah punya template formasi seperti apa ya yang harus dipertahankan begitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Jadi, tahukah Anda, Al-Quran terdiri dari berapa juz? Ya Bung Joy dan juga pemirsa, kita kembali melihat kemeriahan di salah satu teknobar ya, yang dihadiri juga oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Tampak Coach Sintayong tersenyum lebar, sangat bahagia menyaksikan mantan anak-anak didiknya ini ya, berjuang keras dan akhirnya meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain, sebuah hasil yang tidak bisa didapat oleh Coach STY di laga sebelumnya ya Bung Joy, yang akhirnya harus berakhir imbang 2-2. Ya memang saat itu
dalam tanda petik itu diakali agak dikerjai lah. Jadi oleh wasit Oman Ahmad Alkaf ya. Jadi waktu itu sebetulnya wasit bertindak sesuai dengan rules-nya FIFA. Cuma memang kepanjangan dia kalau added time itu dia boleh memperpanjang sesuai dengan feeling dia terhadap apa yang mendestruksi permainan. Tetapi tambahan hampir 10 menit ya waktu itu menurut saya juga tidak masuk akal. Walaupun FIFA mengizinkan tapi itu tidak masuk akal pada kejadian-kejadian yang harus dia perpanjang. Tapi kalau kita bandingkan dari segi permainan kita bandingkan. Ketika Indonesia menghadapi Bahrain pada Oktober 2024, formasinya memang bukan formasi 3-4-2-1, tapi formasi 5-4-1. Waktu itu strikernya adalah Rafael Struijk. Jadi Struijk ini kan memang bukan striker murni. Dan di belakang dengan 5 pemain bertahan, tetapi memang di kanan dan di kirinya Sandy Walsh dan Verdonk. Dan lebih berat kepada bertahan. Tapi untungnya Indonesia bisa leading kan, 2-1 lewat gol Oratmangun kalau tidak salah waktu itu. Dan sayangnya memang perpanjangan waktunya agak terlalu lama, sehingga memang seolah-olah wasit asal Oman ini menunggu gol penyamaan dari Bahrain. Seolah-olah dirampok. Tapi dari sisi permainan menurut saya, meskipun formasinya 5-4-1 kala itu, sebetulnya dominasi permainan memang dipegang oleh Indonesia. Terbukti sampai 90 menit plus kan Indonesia masih leading 2-1. Betul. Jadi sekarang mereka sebetulnya seperti deja vu ya, mengulang apa yang terjadi dengan formasi yang agak berbeda tapi backbone-nya sebetulnya gini Reza. 3-4-2-1 dengan 5-4-1 tuh mirip-mirip. Itu juga sebetulnya awalnya dikembangkan oleh tim nasional Jerman. Dengan formasi yang namanya formasi pohon Natal 5-4-1. Tetapi 5-4-1 ini bisa berubah tiba-tiba menjadi formasi diamond 3-4-2-1. Itu dibutuhkanlah back-back sayap yang punya paru-paru 3. Jadi mereka harus bisa naik turun lari ke daerah serangan 70 meter, turun lagi 70 meter dan ini sekarang mungkin sudah dipunyai meskipun belum ideal. Baik, kita akan bergabung dengan rekan Konita. Konita, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Reza. Memang saat ini saya sedang berada di pintu barat, di mana sebelumnya ini merupakan tempat para penonton yang tadi melakukan nobar nonton bersama laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Dan di tempat saya berdiri saat ini, di belakang saya memang sudah penonton sudah mulai kembali, sudah mulai pulang begitu, dan sudah mulai tidak ramai seperti tadi. Dan sudah ini LCD yang tadi menampilkan laga Indonesia versus Bahrain ini sudah mati memang, karena memang laga sudah berakhir. Dan kalau kita melihat memang bagaimana persiapan dari para penonton yang melakukan nobar di tempat ini dari sore ini sudah mulai ramai, dengan pastinya untuk memeriahkan nobar tersebut para penonton menggunakan jersey timnas, dan juga ada yang nobar dengan keluarga, bahkan juga anak kecil, dan nobar, bahkan juga ada yang nobar sendirian karena ingin mengikuti euforia dari laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dan tadi juga saat gol pertama yang dicetak oleh Romani, ini terlihat juga bagaimana kemeriahan dari para penonton yang pastinya juga bersorak menyanyikan lagu Ole Ole juga, Reza. Dan tadi juga untuk memeriahkan suasana nobar juga ada bernyanyi chants untuk Timnas Indonesia, dan bahkan tak sedikit juga bagi para penonton yang tadi membawa kursi-kursi yang pastinya untuk menyamankan para penonton menonton laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dan kalau saya mengikuti bagaimana tadi jalannya pertandingan, dan saya juga mengikuti nobar Timnas versus Bahrain yang di tempat ini, tadi saya merasakan euforia, saya merasakan juga bagaimana semangat, antusiasme dari para penonton untuk mengikuti menonton nobar laga Indonesia versus Bahrain. Dan kalau tadi ini kita lihat memang
kualifikasi Piala Dunia dari zona Asia round 3 grup C ini memang kemenangan Indonesia ini kemenangan yang paling dinanti karena ini membawa Indonesia ke peringkat 4 di klasemen grup C. Di mana ini karena kalau kita melihat tadi sore ini Australia sudah berhasil menang melawan China, lalu juga Arab Saudi berhasil imbang melawan Jepang. Dan kalau kita melihat tadi juga memang game ini Indonesia bermain dengan baik dengan menggunakan 3 back, di mana ini formasi yang sebelumnya memang dipakai oleh Sintayong. Dan ini juga tadi laga Indonesia versus Bahrain ini debut dari Pelupesi, di mana ini juga dinanti-nanti oleh para penonton yang sedang menonton tadi juga kalau kami pantau dan kami juga pantau tadi sejak sore ini persiapan para penonton sudah mulai datang dengan pastinya penonton juga optimis. Resa bagaimana Indonesia harus bisa menang melawan Bahrain dan syukur Indonesia juga bisa menang melawan Bahrain dengan skor 1-0. Dan skor 1-0 ini saat tadi gol di menit ke-23 saya bisa melihat bagaimana kemeriahan para penonton ini dengan menyanyikan lagu Chants Indonesia. Lalu juga saat tadi selesai laga Timnas versus Bahrain ini para penonton juga menyalakan flare dan juga menyanyikan lagu Chants. Kembali ke Anda di studio, Resa. Baik Konita, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita dengarkan kembali pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hasil Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Timnas Bahrain dengan skor 1-0 berikut ini. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak? Masih Ya, ada lagi ya? insya Allah, ya. Ada evaluasi Oke. nggak Pak dari Bapak? Terima kasih. Bagus. Saya kira lumayan kita. Oke? Terima kasih. Ya, pastinya ini kita sangat bahagia. Ini beberapa hari sebelum Lebaran, hari kemenangan, kita bilang kemenangan. Dan ya, sesuai prediksi setelah kekalahan kemarin, saat ini formasi permainan sangat bagus, keren. Jadi ini semoga ini bisa konsisten. Ini masih lumayan panjang, kita masih ada di 5 Juni Cina dan 10 Juni Jepang. Jadi ini masih perjuangan, semoga konsistensi yang kita harus jaga. Amin. Dari saya sekian. Pak, ayo Pak. Saya mengucapkan selamat Pak Ketum yang sangat luar biasa, yang terutama Presiden ya, sudah memotivasi, mau turun ke lapangan itu moral bagi kita semua, dan termasuk penonton. Terima kasih penonton juga. Bravo PSSI. Ya, kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa coba lagi. Kalau teman-teman media ingat waktu itu kita kalah sama Jepang, habis itu kita bisa menang lawan Saudi, karena kalau kita kalah sama Saudi, tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai juga. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya. Kita buktikan, setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni, kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Presiden tadi sempatkan datang ke Fairmont Hotel, saya juga kaget, Pak Menpora. Ya, tentu rasa optimisme kita ya Bung Joy semakin meningkat dengan hasil kemenangan atas Bahrain ini, dan kita harapkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih sekali lagi Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Sehat selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, demikianlah Breaking News. Saya Valentinus Reza undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.